Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada hari itu, Chu Feng akhirnya meninggalkan kelompok teman dekatnya. Hanya Zhao Hong dan Wang Qiang ikut yang bersamanya. Chu Feng tidak bersiap untuk meninggalkan alam biasa 100 Refinements. Tapi sebaliknya, sebelum meninggalkan alam biasa ini, dia memiliki tempat yang harus dia kunjungi terlebih dahulu. Mereka tiba di Zhou Heavenly Clan, yang sebelumnya adalah salah satu kekuatan terkuat di alam biasa 100 Refinements. Hanya saja, istana Zhou Heavenly Clan sudah dihancurkan. Gunung-gunung di sekitarnya telah diratakan, dan sungai-sungainya juga sudah mengering. Tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan. Kemuliaan sebelumnya hilang dari tanah yang luas itu, dan yang tersisa hanyalah kekacauan total. Namun demikian, 9 karakter besar masih tertinggal di langit. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasi Chu Feng. 9 karakter besar itu bersinar terang di langit. Mereka seperti matahari yang menggantung di langit, karakter itu terlihat lebih dari 100 mil jauhnya. Mereka seperti dekrit dari para dewa yang menandakan akhir dari Zhou Heavenly Clan, dan mengumumkan hasil menyinggung Chu Feng. Wow, ini terlalu agresif. Jika seseorang berani untuk memprovokasi kalian berdua di masa depan, aku juga akan melakukan ini. Wang Qiang berkata dengan tawa nakal saat dia melihat kata-kata di langit. Bagi orang-orang dari Zhou Heavenly Clan, ke-9 karakter itu pastilah mimpi buruk. Namun bagi Wang Qiang, ke-9 karakter itu adalah kejutan yang menyenangkan. Paling tidak, dia sangat memikirkan orang yang telah meninggalkan kata-kata itu. Lalu, Wang Qiang menatap Chu Feng dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa yang membantumu?" Tanya Wang Qiang. Chu Feng menggelengkan kepalanya, dan dia juga merenungkan siapa yang menulis 9 karakter sambil memandang mereka. Dia ingin tahu persis siapa yang telah membantunya dari bayang-bayang, dan itulah tujuannya untuk mengunjungi Zhou Heavenly Clan. Chu Feng, aku merasa kamu harus mencoba menggunakan mata surgawimu untuk melihat apakah kamu bisa menemukan petunjuk atau tidak, kata si ratu. Ratu, apakah kamu berpikir bahwa ada petunjuk dalam kata-kata? Tanya Chu Feng. Jika tidak ada petunjuk di dalam kata-katanya, maka sudah pasti tidak akan ada petunjuk sama sekali. Ini hanya berfungsi untuk membuktikan bahwa orang yang meninggalkan kata-kata itu, dan yang memusnahkan klan surgawi Zhou tidak ingin kamu tahu siapa mereka, kata si ratu. Chu Feng mengangguk setuju. Kemudian matanya bergerak, dan ekspresinya berubah. Tatapannya menjadi sangat tajam, itu seolah-olah dia bisa menembus segalanya, dan juga bisa melihat semuanya. Di hadapan mata surgawinya, semuanya segera berubah, dan segalanya menjadi jelas. Tiba-tiba saja tatapan Chu Feng bergeser. Kemudian, dia segera melonjak ke langit dan tiba di antara karakter Chu dan Feng. Jika seseorang memeriksanya dengan mata telanjang, ia tidak akan melihat apapun dari kedua karakter itu. Namun ketika melihatnya dengan mata surgawinya, Chu Feng menemukan bahwa ada gelang tersembunyi dalam karakter Chu dan Feng. Chu Feng mengenali gelang itu, dan itu adalah gelang yang dikenakan Su Rou dan Su Mei. Bang-bang, Chu Feng menembak kedua tinjunya secara bersamaan, dan dia menghancurkan kedua karakter besar. Namun, kedua gelang itu benar-benar utuh. Chu Feng memegang dua gelang di telapak tangannya, dan pada saat itu juga hatinya bergetar. Dia tahu bahwa sudah berhari-hari sejak gelang-gelang itu tersembunyi di dalam kata-kata itu. Namun, dia masih bisa merasakan aura Su Mei dan Su Rou dari gelang itu. Ia bahkan bisa membedakan wewangian Su Mei dan Su Rou dari dua gelang itu, dan dia benar-benar yakin bahwa dua gelang itu milik Su Mei dan Su Rou. Lil Rou, Lil Mei, jadi itu dilakukan olehmu. Tidak, itu adalah dewa abadi. Ini dia juga di 100 Refinements Ordinary Realm. Pikir Chu Feng. Chu Feng menjadi sangat emosional ketika dia memikirkan itu. Setelah semua, selain menghilangkan sekte jiwa bayi dan membuktikan dirinya sendiri, ia memiliki tugas penting lainnya di alam biasa 100 penyempurnaan. Yang pertama dia masih punya tugas menemukan Su Rou dan Su Mei, dan kemudian mengambilnya dari Moon Immortal. Dan untuk yang kedua dia perlu menemukan Ya Fei, Murong Wan, dan Yan Ruyu yang secara misterius menghilang. Dia telah berada di alam biasa 100 Refinements begitu lama.
Selama dia berada di sana, dia telah menanyakan tentang mereka. Namun, dia tidak bisa mencari tahu informasi mengenai jejak mereka. Pada awalnya, Chu Feng berpikir bahwa mereka belum tiba di alam biasa 100 perbaikan. Namun demikian, dia sebenarnya berhasil menemukan gelang Su Rou dan Su Mei. Ini berarti bahwa mereka berdua sudah ada di sana sebelumnya. Chu Feng, lihat ada tanda di gelang itu, tiba-tiba saja si ratu memanggilnya untuk memperhatikan sesuatu. Chu Feng begitu tenggelam dalam emosinya yang rumit, itu ketika dia menemukan gelang Su Rou dan Su Mei hingga tidak hati-hati saat memeriksanya. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan si ratulah, Chu Feng memperhatikan bahwa memang ada tanda pada kedua gelang itu. Setelah dua tanda ditempatkan bersama, mereka akan membentuk simbol. Itu adalah simbol yang hanya bisa dilihat oleh para spiritualis dunia. Segera, Chu Feng buru-buru menyatukan kedua gelang tersebut. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu betul bahwa kedua tanda itu tidak ada pada gelang itu sebelumnya. Karena itulah, seseorang harus dengan sengaja meninggalkan kedua tanda itu di gelang. Tanda-tanda itu adalah petunjuk. Bas-bas. Benar saja, pada saat kedua gelang itu disatukan, sebuah pesan keluar dari antara mereka. Chu Feng mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Dengan begitu, pesan memasuki kepalanya. Chu Feng, harap yakinlah, Su Rou dan Su Mei sangat aman sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku bisa membentuk tubuhku sendiri tidak lama dari sekarang. Pada saat itu, aku secara pribadi akan membawa mereka berdua kembali kepadamu. Pesan ini ditinggalkan oleh Moon Immortal. Sial. Chu Feng merasa sangat marah di dalam hatinya, dan kebenaran pun akhirnya terungkap. Itu sudah jelas, orang untuk menghilangkan Zhou Heavenly Clan adalah Moon Immortal. Adapun Su Rou dan Su Mei, mereka masih dalam genggamannya. Meskipun Chu Feng tahu bahwa Moon Immortal terpaksa menduduki tubuh Su Rou dan Su Mei, dan bahwa petunjuk yang dia habiskan untuk berusaha meninggalkannya juga membuktikan, kalau dia tidak berencana untuk membahayakan Su Rou dan Su Mei. Selain itu dia juga sangat minta maaf kepadanya, tapi Chu Feng masih tetap sangat marah. Lagi pula, itu adalah wanita yang dicintainya. The Moon Immortal telah menangkap tubuh Su Rou dan Su Mei tanpa persetujuan mereka sama sekali. Dia secara paksa mengambil tubuh mereka. Chu Feng juga mengalami perasaan memiliki tubuhnya yang disita oleh pedang dewa jahat. Dengan demikian, dia tahu betul perasaan tidak berdaya ketika dia tidak lagi memegang kendali atas tubuhnya sendiri. Adapun Su Rou dan Su Mei, mereka berdua harus menahan perasaan semacam itu begitu lama. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasa tertekan? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Chu Feng, amarahmu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia seharusnya berada di 100 Refinements Ordinary Realm sepanjang waktu. Namun meski begitu, dia bisa menghindari kamu begitu lama. Ini berarti dia pasti memiliki semacam kemampuan untuk menyembunyikan diri. Untungnya, dia tidak berencana untuk membahayakan Su Rou dan Su Mei. Aku percaya bahwa mereka pasti aman, dan kamu seharusnya tidak terlalu khawatir tentang itu, saran si ratu. Chu Feng mengerti semua itu. Namun dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Selain itu, dia tidak ingin si ratu khawatir juga. Dengan demikian, dia hanya bisa secara paksa menekan kemarahannya jauh ke dalam hatinya, dan tidak secara langsung mengungkapkannya. Dia berencana menahan amarah sendirian. Setelah itu, Chu Feng kembali ke kota pahlawan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, ia melanjutkan menuju formasi teleportasi kuno. Formasi teleportasi itu disebut Stairway to Heaven. Hanya saja, Stairway to Heaven ini tidak mengarah ke alam biasa 100 Refinements, dan itu mengarah ke Allah. Atas Ciliokosem besar. Chu Feng, jangan lupakan kami. Chu Feng, kamu pasti harus kembali dan mengunjungi kami di masa depan. Teriak sekelompok besar orang yang berkumpul di bawah Stairway to Heaven, dan banyak orang dari kota pahlawan telah muncul untuk melihat Chu Feng pergi. Bukan hanya mereka yang berteman dengan Chu Feng saja, bahkan mereka yang tidak memiliki persahabatan dengan Chu Feng juga berkumpul untuk mengantarnya. Jika Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong adalah dua individu legendaris dari 100 Refinements Ordinary Realm dari dua periode yang berbeda, maka Chu Feng di mata mereka akan menjadi legenda di era sekarang. Mereka semua merasa bahwa, bahkan setelah memasuki alam atas Ciliokosem besar, Chu Feng pasti bisa berdiri di sana.
Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi terhadap masa depan Chu Feng. Meskipun mereka tidak dapat secara pribadi menyaksikan apa yang akan dialami Chu Feng, dan bagaimana ia akan mengatasi hambatannya ketika mencapai alam atas Cilio Kosem besar, tapi mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana Chu Feng akan meninggalkan alam biasa 100 penyempurnaan, dan juga bagaimana ia akan melakukannya. Akhiri ceritanya di 100 Refinements Ordinary Realm. Dengan begitu, Chu Feng akan memiliki awal yang baru. Bagi mereka, bisa secara pribadi melihat Chu Feng pergi adalah semacam kehormatan. Itu adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan selama sisa hidup mereka. Semuanya, tolong yakinlah. Aku pasti akan kembali. Ini adalah salam hormatku. Semuanya, tolong terima. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan batu dari kosmos saknya. Kemudian, dia secara pribadi menyerahkan batu-batu itu kepada Taois Tiga Pedang, Grandmaster Pocket, Tang Ying, Su Yi, Song Biu, dan banyak lagi yang lainnya. Awalnya orang banyak berpikir bahwa Chu Feng berencana untuk memberi mereka semacam hadiah yang berharga. Jadi, mereka awalnya berpikir untuk menolaknya. Namun setelah mengetahui bahwa mereka hanyalah batu biasa, mereka semua dengan senang hati menerimanya. Chu Feng menyerahkan batu terakhir kepada kepala klan penjaga. Hanya saja, kepala klan penjaga masih mengenakan gaun panjang yang menyembunyikan penampilannya, dan tidak ada yang tahu siapa dia. Senior, aku akan mempercayakan hal itu kepadamu, kata Chu Feng melalui transmisi suara. Tuan Muda Chu Feng, tolong yakinlah. Aku pasti akan melakukan permintaanmu, ucap kepala klan penjaga dijamin. Permintaan yang Chu Feng ajukan kepada kepala klan penjaga, itu terkait dengan Xian Miao Miao. Ketika Chu Feng meninggalkan Ancestor Martial Lower Realm dan memasuki alam biasa 100 perbaikan, dia tahu bahwa Xian Miao Miao suatu hari nanti akan memasuki 100 Refinements Ordinary Realm juga. Untuk yang pertama, dia cukup berbakat untuk memasuki 100 Refinements Ordinary Realm. Dan yang kedua, dia perlu menemukan ibunya. Karena itulah, Chu Feng telah memberinya 2 item. Salah satunya adalah kunci yang mampu menembus batas formasi yang mengelilingi 100 Refinement Stage. Adapun yang lainnya, itu adalah Golden Flashbird. Menggunakan Golden Flashbird, Xian Miao Miao bisa mencarinya setelah memasuki alam biasa 100 perbaikan. Hanya saja, Chu Feng telah berada di alam biasa 100 perbaikan untuk waktu yang lama. Namun sayangnya, sama sekali tidak ada berita dari Xiao Miao Miao. Chu Feng menduga bahwa dia seharusnya belum tiba di alam biasa 100 perbaikan. Namun Chu Feng harus mengurus semuanya, dan tidak bisa terus menunggu Xian Miao Miao selamanya. Itulah sebabnya Chu Feng meminta kepala klan penjaga. Dia meminta kepala klan penjaga untuk mencatat Xian Miao Miao, dan memintanya untuk merawatnya jika dia bertemu dengannya. Adapun ketua klan penjaga, ia secara alami menerima permintaan Chu Feng. Setelah semua, baginya Chu Feng adalah tuannya. Siapa orang itu? Tiba-tiba saja, suara pertanyaan terdengar dari kerumunan besar. Karena tempat itu adalah Stairway to Heaven yang mengarah ke alam atas Cilio Kosem besar, maka sangat sedikit orang yang umumnya muncul di sana. Alasan untuk itu adalah, karena tempat itu adalah tempat yang paling dekat dengan alam atas Cilio Kosem besar. Dengan demikian, itu menjadi tempat suci bagi orang-orang di alam biasa 100 perbaikan. Namun pada saat itu, seorang lelaki tua mengenakan pakaian acak-acakan dan tertutup debu, itu telah muncul di dekatnya. Jika mereka dengan kekuatan yang tidak mencukupi pergi ke sana, apalagi dengan sesuatu yang tidak sopan, maka untuk berpakaian seperti orang tua itu, maka dia akan benar-benar tidak sopan. Tak pelak, ini menarik perhatian kerumunan kota pahlawan. Karena penasaran, Chu Feng juga melirik ke sana. Namun setelah melihat pria tua itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dia menjadi kaget. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu orang tua itu. Dia adalah penguasa tanah pemakaman yang tidak diketahui. Meskipun ia berpakaian seperti itu, rapi ia bukan seorang pengemis. Alih-alih seperti pengemis, tapi dia adalah ahli yang sangat kuat, dan juga individu yang benar-benar hebat. Setelah melihat pria tua itu, Chu Feng tanpa sadar berjalan ke arahnya, dan dia pun ingin menyambutnya. Meskipun Chu Feng telah berhasil membersihkan tanah pemakaman tidak dikenal dengan kemampuannya sendiri, namun tetap saja ia mendapatkan manfaat dari orang tua itu. Dengan demikian, Chu Feng sangat menghormati orang tua itu.
Jangan datang, jangan datang. Sebelum Chu Feng bisa mendekat, pria tua itu tiba-tiba menjadi panik. Dia berteriak pada Chu Feng untuk tidak mendekatinya, dan mulai berlari dengan cepat. Dia memiliki penampilan yang sangat bingung, dan sebenarnya tidak mampu berdiri tegak. Dari waktu ke waktu, dia seperti akan jatuh. Namun, dia akan segera bangkit kembali dan terus melarikan diri. Lihat itu, Chu Feng berdiri di sana dan kebingungan. Dia menemukan bahwa situasinya kelihatannya salah, dan bahwa lelaki tua itu sepertinya dipengaruhi oleh semacam kejutan. Namun demikian, tempat itu adalah 100 Moments Ordinary Realm. Siapa yang mungkin bisa mengejutkannya hingga ke keadaan seperti itu? Chu Feng mulai merenung, namun dia tidak dapat memikirkan jawaban. Saudara Chu Feng, apakah kamu kenal orang itu? Mungkinkah dia adalah seseorang yang telah menyinggung kamu sebelumnya? Haruskah kita pergi dan menangkapnya untukmu, sehingga kamu bisa memberinya pelajaran dengan benar? Kata Lil Bol setelah berjalan mendekat. Saat itu, Lil Bol tidak menyukai Chu Feng karena seberapa baik Ying Mingchao memperlakukannya. Dia bahkan sengaja mencoba membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng di depan semua orang. Namun setelah musibah itu, bukan hanya Lil Bol tidak lagi merasa antipati terhadap Chu Feng, tetapi ia malah dipenuhi dengan kekaguman kepada Chu Feng. Chu Feng hanya menatap ke arah kemana pria tua itu pergi. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah Lil Bol dan yang lainnya. Kalian semua tidak boleh pergi dan memprovokasi pria itu, ucap Chu Feng. Mengapa demikian? Tanya kerumunan yang bingung oleh kata-kata Chu Feng. Mereka semua merasa bahwa lelaki tua yang jorok itu tidak berbeda dari seorang pengemis. Namun apa yang dikatakan Chu Feng menyebabkan kerumunan merasa bahwa orang tua itu memiliki asal yang luar biasa. Secara alami, pria tua itu memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia adalah harimau suci yang ditinggikan. Dia adalah seseorang yang bisa menenggelamkan semua orang ini sampai mati hanya dengan ludahnya saja. Dia bisa menjadi seperti ini, itu setelah disiksa oleh kera tua. Tentu saja, tidak ada orang di sana yang tahu bahwa orang tua itu adalah harimau suci yang ditinggikan. Bahkan Chu Feng sendiri tidak tahu tentang identitasnya. Ingatlah penampilannya. Jika kamu semua ingin bertemu dengannya lagi, kamu semua tidak boleh mencoba memprovokasinya. Chu Feng memperingatkan lagi. Dia memiliki ekspresi yang sangat serius saat mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak tahu apa yang orang tua itu temui. Namun, dia tahu kekuatan orang tua itu menjadi luar biasa. Karena bagaimanapun, pria tua itu adalah penguasa dari tanah pemakaman yang tidak diketahui. Karena itulah, Chu Feng tidak berani ceroboh meskipun dia saat ini menderita kondisi mental yang bingung. Karena itulah, sangat tidak bijaksana bagi Lil Bol dan yang lainnya untuk mendekati lelaki tua itu. Pastinya, ucap Lil Bol. Meskipun Lil Bol dan yang lainnya tidak tahu mengapa Chu Feng mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati dengan pria tua itu, tapi mereka semua mengangguk setelah mendengar peringatan Chu Feng. Mereka tidak berani menentang kata-kata Chu Feng. Semua orang, selamat tinggal, kata Chu Feng kepada orang banyak. Kemudian bersamaan dengan Wang Qiang, Zhao Hong, Ying Mingchao dan juga Zi Sunyi, Chu Feng akhirnya melangkah ke Stairway to Heaven. Bukan hanya Chu Feng saja, tapi Zhao Hong dan Wang Qiang juga. Ying Mingchao dan Zi Sunyi setelah berdamai satu sama lain, keduanya juga berencana untuk memasuki alam atas Cilio Kosem besar, dan memutuskan untuk menemani Chu Feng dan yang lainnya. Lagi pula, mereka dapat menemani satu sama lain dengan melakukan perjalanan bersama-sama. Teman kecil Chu Feng, harap tunggu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua terdengar. Seorang lelaki tua terbang dari jauh, dan mendarat di depan Stairway to Heaven. Orang itu adalah Grandmaster Prophet. Awalnya Chu Feng memiliki perasaan buruk terhadap Grandmaster Prophet. Lagi pula, jika bukan karena ramalannya, klan surgawi Kong tidak akan mencoba membunuhnya. Namun demikian, ramalan Grandmaster Prophet sebenarnya telah terjadi. Sebagai contoh, Grandmaster Prophet telah secara akurat menubuatkan malapetaka itu. Selanjutnya, Chu Feng benar-benar menjadi orang yang menyelamatkan semua orang dari musibah. Grandmaster, mungkinkah kamu berhasil membuat ramalan? Tanya Chu Feng. Setelah Chu Feng menemukan bahwa nubuat Grandmaster Prophet memang dapat dipercaya, tapi Chu Feng mempercayakan Grandmaster Prophet untuk membantunya menemukan jejak-jejak abadi sejati, serta tempat-tempat di mana Ye Fei dan yang lainnya berada. Dia ingin tahu kemana dia harus pergi untuk menemukan mereka.
Namun bahkan setelah sekian hari berlalu, Grandmaster Prophet tidak dapat membuat ramalan tentang keberadaan mereka. Melihat bahwa Grandmaster Prophet sedang bergegas ke sini, Chu Feng berpikir bahwa Grandmaster Prophet telah berhasil menubuatkan sesuatu. Maafkan aku, orang tua ini tidak kompeten, dan tidak dapat membuat ramalan. Grandmaster Prophet menggelengkan kepalanya. Jangan pedulikan itu, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dia bertanya, lalu Grandmaster, apa yang membawamu ke sini? Teman kecil Chu Feng, orang tua ini berhutang budi padamu. Karenanya, aku selalu ingin menebusnya untukmu. Meskipun aku tidak dapat memprediksi keberadaan teman-temanmu, tapi aku berhasil memprediksi hal-hal yang menyangkut dirimu, kata Grandmaster Prophet. Apa itu? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, setelah kamu mencapai alam atas Cilio Kosem besar, yang terbaik adalah segera pergi, dan melanjutkan ke alam atas lainnya untuk berlatih, kata Grandmaster Prophet. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Nubuatku mengatakan bahwa, kamu akan menghadapi cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya setelah memasuki alam atas Cilio Kosem besar. Ini akan menjadi sangat berbahaya, dan kamu bahkan mungkin menderita kecelakaan dan mati di sana. Bagimu alam atas Cilio Kosem besar adalah tempat yang tidak menyenangkan, dan kamu benar-benar tidak bisa tinggal lama di sana, kata Grandmaster Prophet. Ekspresi kerumunan semua berubah setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, mereka menatap Chu Feng dengan gugup. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi kekhawatiran memenuhi mata mereka. Lagi pula, mereka semua tahu betul bahwa ramalan Grandmaster Prophet sangatlah akurat. Adapun ramalannya saat ini, itu menyatakan bahwa Chu Feng akan bertemu dengan cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di alam atas Cilio Kosem besar. Kamu diam saja. Untuk apa kamu datang ke sini? Apakah kamu di sini untuk meredam suasana hati kita? Teriak Wang Qiang dengan marah. Dia berjalan keluar dari Stairway to Heaven, dan kemudian meraih Grandmaster Prophet. Dia berencana untuk memukulinya, dan reaksi Wang Qiang juga bisa dimengerti. Setelah semua, mereka dipenuhi dengan harapan untuk perjalanan ke alam atas Cilio Kosem besar. Apa yang dikatakan Grandmaster Prophet ini mirip dengan melemparkan baskom berisi air dingin kepada Chu Feng. Ini memang mengurangi mood mereka. Wang Qiang, lepaskan dia. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng menghentikan Wang Qiang dan menyelamatkan Grandmaster Prophet dari genggaman Wang Qiang. Dibandingkan dengan Wang Qiang yang geram dan kerumunan yang gugup, Chu Feng tetap sangat tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Grandmaster Prophet. Chu Feng tahu betul betapa berbahayanya alam atas Cilio Kosem besar, bahkan tanpa orang lain memberitahunya tentang hal itu. Dengan demikian, Chu Feng sama sekali tidak terkejut dengan ramalan Grandmaster Prophet. Semuanya, tolong jangan khawatir. Aku sudah tahu sejak awal, bahwa perjalanan aku ke alam atas Cilio Kosem besar tidak akan hanya diisi dengan pelayaran yang lancar. Sebenarnya aku, Chu Feng, tidak pernah memiliki perjalanan yang mulus sejak aku melangkah ke jalan kultivasi. Namun beginilah jalan kultivasi bela diri. Meskipun aku tahu bahwa ada banyak cobaan dan kesengsaraan di masa depan, tapi aku tidak bisa mundur sedikit pun. Karena bagaimanapun juga, jalur kultivasi bela diri adalah jalan yang melawan surga. Jika aku ingin mendapatkan kekuatan, aku harus bertarung melawan surga untuk mendapatkan kekuatan. Kalau tidak, aku tidak akan membuat kemajuan, kata Chu Feng kepada orang banyak. Betul sekali, apa yang dikatakan Lord Chu Feng benar. Pada saat itu, teriakan tepuk tangan terdengar dari kerumunan, dan mereka semua bersorak untuk Chu Feng. Namun Grandmaster Prophet, aku masih harus berterima kasih karena Tuloh mengingatkanku. Tapi sebenarnya, aku sangat ingin tahu tentang hal lain daripada hal ini. Mungkinkah Grandmaster bersedia memberikan jawaban kepadaku? Chu Feng berkata kepada Grandmaster Prophet. Teman kecil Chu Feng, tolong tanyakan. Selama itu adalah sesuatu yang aku tahu, aku pasti akan memberitahu kamu, kata Grandmaster Prophet. Lebih tepatnya, siapa yang memberi kamu bola kristal nubuat itu? Tanya Chu Feng. Grandmaster Prophet terdiam setelah mendengar kata-kata itu, dan ekspresi yang sulit muncul di wajahnya. Jika terlalu sulit, maka kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng telah mendengar dari Grandmaster Prophet bahwa, bola kristal nubuatnya diberikan kepadanya oleh individu yang saleh. Justru profesi Crystal Ball itulah yang telah mengubah takdirnya.
Namun, kemungkinannya bahwa individu Saleh itu telah mengatakan kepada Grandmaster Prophet untuk tidak menyebut-nyebutnya. Karena itulah, Grandmaster Prophet tidak ingin mengungkapkan siapa orang itu kepada siapapun. Tepat pada saat itu, transmisi suara Grandmaster Prophet memasuki telinga Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku bisa memberitahumu. Namun sebelum itu, kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Meskipun aku tidak tahu nama individu yang saleh itu, tapi dia pernah menyebutkan kepadaku sebelum orang lain, bahwa dia anggil dengan takdir nasib surgawi, ucapnya. Oh, terima kasih. Chu Feng mengingat-ingat nama itu. Meskipun Chu Feng tidak tahu siapa orang itu, tapi dia merasa bahwa faktanya kalau orang itu memiliki harta karun dan bersedia untuk memberikannya kepada orang lain, ini berarti bahwa orang itu harus menjadi individu yang sangat luar biasa. Selanjutnya, namanya adalah takdis nasib surgawi. Mungkinkah dia adalah seorang ahli tingkat yang agung? Jika itu masalahnya, itu akan lebih menakjubkan. Semuanya, selamat tinggal. Masa depan itu panjang, dan kita pasti akan bertemu lagi. Ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya ke arah kerumunan lagi. Kemudian bersama dengan Zhao Hong, Wang Qiang, Ying Mingchao dan juga Zi Sunyi, Chu Feng melangkah ke Stairway to Heaven. Setelah melangkah ke Stairway to Heaven, Chu Feng mulai menaiki tangga mencapai ke atas. Segera, dia menghilang dari pandangan orang banyak. Bas-bas. Setelah Chu Feng dan yang lainnya menghilang, batu-batu yang dipegang orang banyak di tangan mereka tiba-tiba mulai memancarkan cahaya. Bas-bas-bas. Segera setelah itu, batu-batu itu hancur seperti semangka. Setelah batu-batu itu hancur, kerumunan menemukan bahwa ada Cosmos Sack di setiap batunya. Kerumunan memegang Cosmos Sack dan mulai memeriksa mereka. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa Cosmos Sack itu berisikan sejumlah besar harta. Pada saat itu, orang-orang yang telah menerima batu dari Chu Feng mulai saling memandang. Bahkan ekspresi terkejut yang menyenangkan memenuhi wajah mereka. Awalnya, mereka menganggap batu-batu itu sebagai hadiah perpisahan yang sederhana. Mereka tidak pernah berharap kalau Chu Feng akan memberikan mereka hadiah yang begitu besar. Semua orang yang mendapatkan batu dari Chu Feng adalah orang-orang yang sebelumnya berteman dengannya. Beberapa di antara mereka telah membantu Chu Feng di masa lalu, dan untuk yang tidak membantunya tidak dikasih. Namun demikian, Chu Feng masih menyiapkan hadiah lain untuk mereka. Hadiah yang disiapkan Chu Feng untuk mereka semua berbeda-beda. Itu adalah hadiah yang disiapkan dengan cermat. Tidak hanya hal-hal di Cosmos Sack yang mampu membantu mereka di masa ini, tetapi mereka juga akan membantu mereka di masa depan. Itu adalah hadiah yang disiapkan secara pribadi untuk masing-masing dan setiap dari mereka. Su Yiyi dan yang lainnya yang telah berteman dengan Chu Feng, terlepas dari jenis kelamin dan usia mereka, semuanya berpegangan erat pada Cosmos Sack yang diberikan kepada mereka oleh Chu Feng, dan sementara itu emosi memenuhi hati mereka. Adapun mereka yang tidak menerima hadiah dari Chu Feng, mereka semua memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di dalam Cosmos Sack, tapi mereka dapat menebak dari reaksi orang-orang yang telah menerima Cosmos Sack bahwa mereka pasti berisikan hadiah-hadiah berharga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.